Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Tis'inat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini kita memasuki pada hari pertama bulan puasa. Puasa Ramadan sebulan penuh adalah puasa tempat kita melatih diri kita. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala, latihan yang kita lakukan ini bukan hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 20 hari. Tapi latihan ini full 1 bulan. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Hebat sekali. Dan dilakukan setiap tahun. Artinya apa? Begitu penting kita ini menjalani latihan untuk diri kita selama bulan Ramadan, yang akan itu kita kemudian praktekkan selama 11 bulan kemudian setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini latihannya, dan kemudian prakteknya 1 tahun kemudian setelah Ramadan. Lalu latihan apa ya yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ada beberapa latihan kita untuk bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah latihan kesabaran. Orang-orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang bisa bersabar. Sabar itu kata orang gampang mengucapkannya, tetapi tidak mudah dalam prakteknya dan belajarnya seumur hidup. Setiap tahun kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu berlapang dada atas semua peristiwa, baik yang menyenangkan, terutama yang menyesakkan dada. Kita percaya bahwa apa yang terjadi pada diri kita, bahwa apa yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tinggal menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesulitan, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Mengapa? Karena Allah akan kasih ujian sepanjang hidup. Kita mampu nggak untuk bersabar menjalani semua ujian itu? Ada orang bertanya begini, Pak Akbar, kok saya diuji terus sepanjang hidup? Kapan Allah berhenti menguji saya? Saya bilang, ujian itu memang akan ada sepanjang hidup. Kalau kita sudah tidak mau diuji lagi, kalau Allah sudah berhenti menguji kita, itu artinya kehidupan kita sudah selesai. Maka kita baru tidak akan diuji. Ujian akan datang sampai kita wafat, sampai kita dibawa ke liang kubur, sampai ruh kita meninggalkan hidup kita. Karena itu jangan takut dengan ujian. Itu sudah kehendak Allah, udah takdir Allah. Tugas kita itu adalah menyabari semuanya, menyabari kehidupan yang kita jalani. Insya Allah itu akan membuat kita tegar, membuat kita kuat, membuat kita lebih sukses dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pertama adalah latihan sabar. Kedua, puasa itu melatih kita untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa kita, membersihkan pribadi kita, menjadikan hidup kita ini bersih, terutama bersih dari penyakit-penyakit hati. Maka puasa tidak hanya puasa lahiriah, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum,
Tapi Nabi mengajarkan bahwa puasa itu juga mengajarkan agar kita itu ya dilarang marah walaupun boleh. Kita itu menghindari riba, namimah. Kita harus jadi orang-orang yang jujur. Kita menghindarkan dendam. Puasa itu membersihkan diri kita, hati kita, pikiran kita. Kalau kita masih ada marah, masih ada dendam, itu selamanya kita tidak akan pernah bisa maju. Selamanya kita akan terbebani hidup kita. Kemarahan, dendam, itu yang membuat kita terbelenggu. Masa lalu biarlah menjadi kenangan dalam hidup kita. Jangan hidup di masa lalu. Kalau hidup di masa lalu, kita tidak akan pernah punya masa depan. Jadi apapun yang terjadi, ikhlaskan, ya, maafkan, dan puasa ini saat yang tepat untuk melatih itu semuanya. Jadi pada saat Idul Fitri nanti hati kita sudah bersih, bermaaf-maafan. Lebaran kembali ke titik nol. Hati kita sudah kita lebur. Ya, hati kita sudah bersih. Siap setelah kemudian Idul Fitri, kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda. Dan yang ketiga, puasa itu adalah latihan untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu, kalau saya membaca banyak ayat-ayatnya, itu ternyata takwa itu adalah proses yang tingkatannya takwa tahun ini segini. Nanti kita puasa lagi, takwanya nambah lagi. Begitu tingkatan-tingkatan takwa dalam diri kita. Nah, setiap tahun bisa berubah, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tergantung bagaimana kemudian kita menjalankan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sederhana kan takwa itu, lebih dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada kebenaran, menjauhkan diri kepada kemungkaran. Kalau kita masih berbuat banyak kemungkaran, itu berarti takwa kita lagi turun. Tapi kemudian kalau kita itu semakin dekat, kita semakin kemudian mendekatkan diri kepada kebenaran, takwa kita naik. Dan janji Allah, takwa itu sungguh luar biasa. Kita diuji banyak masalah, tidak apa-apa. Kita akan diberikan ujian-ujian, kekurangan-kekurangan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena janji Allah, kalau kita bertakwa, itu Allah akan selalu berikan jalan keluar terbaik dari semua masalah yang kita punya. Jadi berseberat apapun masalah yang diberikan kepada kita, takwa itu akan menjadi jalan keluarnya. Maka inilah hidup kita ini kan, latihan untuk berproses menjadi orang yang lebih bertakwa lagi, lebih bertakwa lagi, lebih bertakwa lagi. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup bahagia, terus kemudian diberkahi, hidup kemudian dimudahkan rezekinya, hidup kemudian kita itu oleh Allah diberikan selalu jalan keluar dari masalah dalam hidup kita. Tidak ada kata lain kita selain kemudian berpuasa dengan penuh kesungguhan. Insya Allah hidup kita menjadi lebih berkah, takwa kita lebih tinggi lagi tingkatannya. Insya Allah menjadikan diri kita setelah puasa selama 1 bulan ini menjadi lebih baik, dan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.